We in. Everybody fucking relax! You heard him. Whoa! Enough! That's what the fuck you wanted, huh? Yep, there you go. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film brutal dan beradrenalin berjudul The Channel 2023. Bercerita tentang sepasang adik kakak yang merupakan mantan marinir harus berurusan dengan para polisi dan juga para gangster. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seseorang yang sedang menghabisi para musuhnya di medan perang Afghanistan. Namun tiba-tiba ia mulai terkepung dari segala arah, tapi dirinya tetap berusaha bertahan dan mencari celah untuk kabur. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang pernah dialami oleh seorang mantan marinir bernama Jamie. Diketahui sekarang Jamie sedang mengalami masalah ekonomi karena semua uang tabungannya habis dipakai biaya operasi jantung putrinya yang masih bayi. Kemudian Jamie menitipkan putrinya kepada sang mertua karena hari ini Jamie ada urusan di luar. Sementara untuk istri Jamie masih belum pulang karena istri Jamie bekerja shift malam. Setelah itu memperlihatkan Jamie yang dijemput oleh sebuah mobil van dan Jamie pun naik ke mobil tersebut. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada satu kelompok bersenjata yang merupakan mantan tentara semua. Kelompok bersenjata ini dipimpin oleh seorang mantan kapten marinir bernama Nico dan Nico adalah kakak kandung dari Jamie. Diberitahu dulunya kelompok ini pernah berperang di Afghanistan namun tiba-tiba mereka dipecat dan hanya diberi pesangon sedikit tanpa alasan apapun. Kemudian di tengah perjalanan, Nico menjelaskan kalau mereka sekarang akan merampok bank terbesar yang ada di kota tersebut. Nico juga sengaja mengajak Jamie adiknya karena ia tahu kalau Jamie sedang membutuhkan banyak uang. Tak lama mereka pun sampai di lokasi lalu turun untuk memulai aksinya. We in. Everybody fucking relax! You heard him. Ketika sudah di dalam bank, mereka langsung menghajar security dan meminta semua orang di sana untuk tidak melawan. Setelah itu, mereka menyuruh manajer bank untuk cepat membuka brankas uangnya sekarang juga. Awalnya, si manajer tidak mau menuruti permintaan mereka. Namun karena terus diancam dan dipaksa, pada akhirnya si manajer itu pun mau membukakan brankasnya. 123. Dengan cepat, Nico, Jamie, dan yang lain langsung menguras habis semua yang ada di brankas tersebut. Setelah selesai, satu persatu dari mereka mulai berjalan keluar sambil tetap waspada. Namun ketika sudah di luar, ternyata kelompok mereka sudah dikepung oleh para polisi hingga terjadilah baku tembak yang mengerikan. Insiden ini, rekan-rekan Nico dan Jamie harus tewas tertembak oleh para polisi yang berjumlah sangat banyak. Di tengah pengejaran, Jamie membawa rekannya yang terluka pindah ke mobil lain. Sementara Nico akan mencoba menghabisi para polisi yang terus mengejar. Setelah menghabisi beberapa polisi, Nico langsung menaiki mobil dan mereka pun berhasil kabur. Hanya dalam hitungan menit, aksi perampokan mereka langsung tersebar di semua berita nasional termasuk media sosial. Sementara itu, Nico, Jamie, dan satu rekannya kini sudah berada di tempat yang sepi dan mereka langsung kembali mengganti mobilnya. Kemudian mereka berencana akan mendatangi rumah milik salah satu sahabatnya, yaitu untuk mengobati luka rekan mereka yang semakin parah.
Sebelum pergi, Nico tidak lupa meledakkan dulu mobil yang tadi dibawa sebagai upaya menghilangkan jejak. No regrets. Malam harinya, adegan berpindah ke seorang ketua FBI bernama Agen Ross yang saat itu ditugaskan untuk mengolah TKP perampokan. Di sini, Agen Ross sudah mengumpulkan semua teller bank untuk ditanyai perihal para pelaku perampokan tersebut. Salah satu teller menjelaskan kalau para pelaku bersenjata lengkap dan memakai penutup wajah, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberi informasi lebih. Mengetahui hal itu, Agen Ross berterima kasih karena para teller sudah mau memberikan keterangan, lalu ia mengizinkan mereka pulang. Thanks, Agent Ross. Di sisi lain, memperlihatkan Jamie, Nico, dan satu rekannya yang baru sampai di rumah sahabat mereka yang bernama Samsul. Namun di sini tiba-tiba Nico menghajar Samsul karena menganggap kalau Samsul telah membocorkan perampokan ini kepada polisi. Samsul bersumpah kalau dirinya tidak pernah membocorkan hal itu kepada siapapun. Sementara alasan Samsul tidak ikut ke dalam aksi perampokan tadi siang karena ibunya Samsul baru saja meninggal. Mendengar hal itu, Nico akhirnya percaya dan meminta Samsul untuk mengobati rekannya yang sedang terluka. Tak lama kemudian, Nico bertanya kepada Samsul tentang bagaimana mereka melakukan pencucian uang dari hasil rampokannya. Karena bagaimanapun uang rampokan itu pasti mudah terlacak. Samsul menjawab kalau di kota ini ada sekelompok gangster yang menerima jasa pencucian uang, namun biayanya sekitar 40 atau 50% dari total uang mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Nico pun setuju dan meminta Samsul untuk mengatur waktu pertemuan dengan gangster tersebut sekarang juga. He's gonna take 40 fuck us, and I will be back to. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka kedatangan seorang perempuan yang mana ternyata perempuan itu adalah istrinya Jamie. Terlihat istri Jamie yang sangat marah saat mengetahui Jamie telah melakukan perampokan serta menghabisi banyak polisi. Di sini Jamie mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan kalau mereka pasti akan baik-baik saja. Jamie juga berjanji akan membawa istri dan putri mereka pindah ke sebuah desa yang ada di negara Peru setelah semuanya selesai. Pada akhirnya istri Jamie pun luluh, namun mulai sekarang ia ingin ikut kemanapun Jamie pergi. Alright, but you can't be here. Kembali ke Samsul yang sekarang sedang menghubungi ketua gangster untuk melakukan pencucian uang. Namun di sini si ketua gangster malah menaikkan jasa potongannya menjadi 70% padahal biasanya hanya 40 atau 50%. Sebelum menyetujui hal itu, Samsul sempat menanyakan dulu kepada Jamie apakah mereka mau menyetujui tawaran dari si ketua gangster. Jamie yang tidak mau ambil pusing dan ingin cepat beres, ia pun menyetujuinya walaupun tanpa memberitahu dulu Nico sang kakak. Pada akhirnya, Samsul meminta si ketua gangster agar segera melakukan transaksi tersebut di sebuah lokasi sekarang juga. Singkat waktu, Nico, Jamie, dan istrinya sudah berada di lokasi untuk melakukan transaksi pencucian uang dengan anak buah si ketua gangster. Tak lama dari itu, beberapa anak buah si ketua gangster akhirnya datang. Di sini, Jamie meminta sang istri untuk tetap di mobil, sementara ia dan Nico kakaknya akan menemui para gangster tersebut. Kemudian, para gangster itu pun memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan awal untuk ditukar dengan uang rampokan. Akan tetapi, Nico yang belum diberitahu, ia merasa aneh kenapa uang yang diberikan para gangster hanya sedikit. Jamie akhirnya memberitahu kalau para gangster menginginkan jasa sebesar 70%. Mendengar hal itu, Nico pun sempat kesal kepada Jamie karena baru memberitahukannya sekarang. Lalu Nico mencoba bernego lagi dengan para anak buah si ketua gangster. Akan tetapi mereka menolak, bahkan mereka juga malah menghina Nico. Lalu kemudian inilah yang dilakukan Nico. Just say the word. Yo, we're good. Yup, there you go. The fuck? Namun sayang ada salah satu dari mereka yang berhasil kabur. Kemudian Nico dan Jamie mengambil kembali semua uangnya termasuk uang para gangster lalu segera bergegas pergi.
Sementara itu, anggota gangster yang tadi berhasil kabur sekarang sedang menghubungi sang ketua untuk memberitahu kalau transaksinya gagal. Bahkan semua anggotanya sudah tewas termasuk adik kandung sang ketua yang tadi memimpin transaksi. Mendengar hal itu, sang ketua gangster langsung murka lalu ia meminta semua anggotanya agar cepat memburu mereka. You heard that? Yes, sir. Adegan beralih ke kantor FBI dan terlihat agen Ross yang sedang menginterogasi manajer bank. Di sini si manajer bank mengatakan kalau para perampok itu sangat terlatih layaknya anggota militer. Bahkan si manajer juga sempat melihat tato di tangan dua orang perampok berlambangkan marinir. Tak lama, agen Ross menunjukkan foto Jamie dan Nico yang kebetulan mereka pernah ditangkap lalu dibebaskan 5 bulan yang lalu. Si manajer akhirnya mengatakan kalau ia yakin merekalah pelakunya, apalagi si manajer sempat melihat jelas mata dari Nico dan juga Jamie. Mengetahui hal itu, dengan cepat agen Ross dan timnya langsung bergegas pergi untuk mencari Jamie dan juga Nico. Di sisi lain, Nico, Jamie, dan istrinya baru saja sampai di rumah Samsul. Terlihat sekarang rekan Nico yang sudah mulai pulih sehingga ia bisa ikut melarikan diri bersama Nico dan juga Jamie. Tak lama, Jamie mengkomplain perbuatan Nico yang sudah menghabisi para gangster seenak udelnya karena hal itu hanya akan menambah masalah untuk mereka. Jamie juga mengatakan kalau semuanya sudah beres, ia tidak mau lagi bertemu dengan Nico. Nico yang tidak terima, ia malah berbicara kasar hingga terjadilah baku hantam antara adik dan kakak tersebut. Bitch. Di tengah baku hantam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan para anak buah si ketua gangster yang langsung menodongkan senjata. Bahkan di sini mereka juga tidak segan menghabisi Samsul. Kemudian mereka menghajar Nico, Jamie, dan yang lain sampai membuatnya tak sadarkan diri. Adegan berpindah ke agen Ross ketua FBI yang masih belum juga menemukan keberadaan Jamie dan Nico. Tak lama, agen Ross mendapat kabar tentang pembantaian gangster hingga agen Ross yakin kalau pelakunya pasti Nico dan Jamie. Little brother to the biggest gangster in New Orleans. Agen Ross dan tim pun dengan segera langsung bergegas ke TKP. Di balik itu, Jamie, Nico, dan yang lain sekarang sudah dalam kondisi disandra di sebuah markas. Tak lama, datanglah sang ketua gangster dan para anak buahnya yang sudah siap akan menyiksa mereka sampai semuanya koit. Di sini Nico berbisik kepada Jamie kalau ia meminta maaf karena gara-gara ulahnya sekarang mereka harus seperti ini. Mendengar hal itu, Jamie juga meminta maaf dan ia tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kemudian Nico mengatakan kepada sang ketua gangster kalau dirinya lah yang sudah menghabisi adik sang ketua termasuk para anak buahnya saat tadi bertransaksi. Untuk itu Nico meminta sang ketua agar melepaskan Jamie dan yang lain sementara dirinya yang akan menanggung semuanya. Akan tetapi, sang ketua gangster menolak karena ia akan menghabisi mereka semua dengan cara yang sangat menyakitkan. Setelah itu, sang ketua gangster menunjukkan kalau dirinya mempunyai 100 galon asam sulfat yang akan digunakan untuk menghabisi Nico dan yang lain seperti sup ayam. Kemudian, sang ketua meminta satu anak buahnya agar menyiramkan cairan asam sulfat tersebut ke tubuh rekan Nico. Setelah rekan Nico koit, kini giliran Jamie yang akan dihabisi menggunakan cairan tersebut. Bahkan untuk kali ini, sang ketua sendiri yang akan menyiram Jamie sebagai balasan untuk Nico atas kematian adiknya. Lalu sang ketua pun segera membawa satu wadah cairan sulfat dan mendekat ke arah Jamie. Melihat hal itu, istri Jamie seketika berteriak histeris yang membuat sang ketua gangster merasa berisik. Lalu ketika cairan itu akan ditumpahkan ke kepala Jamie, tiba-tiba So what the fuck you wanted, huh? dengan cepat, Jamie dan Nico berhasil menghabisi para anak buah sang ketua hingga menyisakan sang ketua gangster yang sudah tidak berdaya. Sebelum menghabisinya, Nico mengatakan kalau sang ketua gangster telah salah mengambil keputusan. Padahal sebelumnya Nico sempat meminta agar dirinya saja yang dihabisi. Setelah itu, Nico, Jamie, dan istrinya langsung pergi keluar sambil membawa tas berisi uang rampokan termasuk uang si ketua gangster. Setelah keluar, Nico meminta Jamie dan istrinya agar kabur ke arah barat sementara Nico sendiri akan pergi ke arah timur. Go!
Namun ketika di tengah pelarian, Jamie dan sang istri malah dikepung oleh para polisi dan mereka langsung terpojokan. Di sini Jamie merasa telah dijebak oleh Nico karena tadi Nicolah yang meminta mereka pergi ke arah barat. Kemudian Jamie meletakkan senjatanya dan kini ia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Ketika para polisi itu mendekat untuk menangkap Jamie dan sang istri, tiba-tiba ternyata semua ini adalah rencana Nico yang sengaja ingin memancing para polisi. Kemudian Nico meminta Jamie dan istrinya untuk pergi sejauh mungkin, sementara Nico akan melawan semua polisi yang akan mengejar. Awalnya Jamie tidak mau meninggalkan Nico karena bagaimanapun Nico adalah kakak kandungnya. Jamie tidak mau kalau sampai ia kehilangan Nico yang merupakan saudara satu-satunya. Namun di sini Nico meyakinkan Jamie kalau ia pasti selamat dan nanti mereka akan bertemu lagi di pedesaan Peru. Pada akhirnya Jamie dan istrinya pergi sedangkan Nico akan menghadapi semua polisi yang sedang memburu mereka. Di waktu yang sama memperlihatkan agen Ross ketua FBI dan timnya sudah datang dan langsung membantu para polisi untuk melumpuhkan Nico. Get the fuck out of my house! I'm on Laura, headed to Josephine. I'm almost on you guys. Move! Di insiden ini, Nico harus tertembak di bagian perut. Namun dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba bertahan lalu kabur dari kejaran agen Ross dan timnya. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Nico yang sudah kelelahan tiba-tiba ia menyandra salah satu anak buah agen Ross. Di sini Nico meminta yang lain untuk pergi menjauh sebelum Nico nekat menghabisi anak buah agen Ross. Namun siapa sangka agen Ross telah membidik Nico dari arah samping hingga Nico berhasil dilumpuhkan. Ketika Nico sudah tidak berdaya, agen Ross bertanya di mana keberadaan Jamie adiknya. Nico berbohong dengan mengatakan kalau Jamie telah tewas di markas si ketua gangster. Tak lama dari itu, Nico pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain terlihat Jamie dan istrinya yang sekarang sudah berada di dalam bis. Di sini Jamie meminta kepada sang istri agar pulang ke rumah untuk menghampiri putri mereka dan tinggal dulu di kota ini dalam beberapa waktu. Sementara untuk Jamie sendiri, ia akan duluan pergi ke pedesaan yang ada di negara Peru. Beberapa hari kemudian, agen Ross dan timnya terlihat sedang mengolah TKP di markas si ketua gangster. Di sini mereka pun menemukan kalung milik Jamie yang berada di dalam bak wadah cairan asam sulfat. Agen Ross dan timnya akhirnya percaya mengenai Jamie yang katanya sudah tewas. Sementara untuk jasadnya pasti sudah hancur di dalam cairan tersebut. Keesokan harinya, agen Ross yang penasaran, ia pun nekat mendatangi rumah istri Jamie. Kebetulan di sana ada istri Jamie yang terlihat sedang sibuk mengurusi putrinya. Di sini agen Ross sempat bertanya kenapa muka istri Jamie sedikit lebam. Istri Jamie menjawab kalau beberapa hari kemarin ia sempat jatuh dari kamar mandi. Kemudian agen Ross juga bertanya di mana Jamie sekarang. Istri Jamie mengatakan kalau Jamie sudah tidak ada kabar sejak lama, bahkan ia juga berencana akan menceraikan Jamie. Mendengar hal itu, agen Ross akhirnya percaya kalau Jamie telah benar-benar tewas. Lalu ia pun berpamitan untuk segera pulang. Empat tahun kemudian memperlihatkan Jamie yang sudah hidup tenang di pedesaan dekat pantai yang ada di negara Peru. Ternyata dulunya keluarga Jamie dan sang istri memang keturunan orang Peru. Terlihat juga istri Jamie dan putrinya yang sudah tinggal di sana. Sekarang mereka hidup damai dan bisa menjalani kehidupan normal seperti keluarga bahagia pada umumnya. Kemudian Jamie mengatakan kalau ia sangat rindu kepada kakaknya yaitu Nico. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari si Bray. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kata yang menyinggung. Salam hangat untuk semuanya.